Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan Ibu Sri Haryanti dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 semester 1. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang kedua, pengaruh perkembangan iptek terhadap perubahan ruang. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang keempat, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Mari kita bahas satu persatu ya materinya. Yang pertama, yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, ini diakibatkan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor iklim, yang kedua faktor geologi, dan yang ketiga faktor sumber daya alam. Berdasarkan iklim matahari, sebagian besar negara-negara di ASEAN itu adalah beriklim tropis. Halnya negara Myanmar dan Vietnam yang memiliki 2 iklim, yaitu tropis dan subtropis. Negara ASEAN itu juga terletak di antara benua Asia dan Australia, yang menyebabkan terjadinya angin muson. Angin muson timur itu adalah musim terjadinya hujan, dan angin muson barat terjadinya musim panas. Negara-negara ASEAN juga dipengaruhi oleh adanya iklim Pisces. Apa itu iklim Pisces? Iklim Pisces itu adalah iklim menurut kenyataan yang sesungguhnya di permukaan bumi karena pengaruh kondisi fisik seperti relief, lautan, daratan yang luas, angin, dan curah hujan. Nah, iklim Pisces ini dibedakan menjadi 5, yaitu iklim laut, iklim darat, iklim pegunungan, iklim dataran tinggi, dan iklim musim atau iklim muson. Adanya penyimpangan iklim menyebabkan adanya pemanasan global. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan secara signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan selama periode waktu mulai dari dasawarsa hingga jutaan tahun. Terjadi perubahan iklim karena diakibatkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan gas rumah kaca. Adapun yang membuat lapisan gas rumah kaca semakin meningkat, di antaranya karena adanya perubahan fungsi lahan, gas hasil produksi limbah organik, semakin banyaknya penggunaan bahan bakar fosil oleh penduduk bumi. Gas rumah kaca tersebut membuat lapisan secara berlebihan sehingga memerangkap panas matahari di sekitar bumi. Dan bumi yang semakin panas akan mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit, gelombang badai besar, meningkatnya suhu panas di lautan, mencairnya tuduh es di kutub, bencana banjir di berbagai negara, dan cuaca ekstrim. Nah, akibat penyimpangan iklim di ASEAN, itu menyebabkan adanya puting beliung di negara Malaysia, kemudian juga banjir ya di Thailand, banjir yang terjadi di Laos, dan juga kekeringan yang terjadi di Indonesia.
Upaya yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN untuk menanggulangi bencana yaitu melakukan kerjasama antara anggota-anggota negara ASEAN. Contohnya, misalnya dalam kerjasama dalam menanggulangi bencana klimatik, yaitu ketika kebakaran hutan yang hebat di Sumatera tahun 2015. Malaysia dan Singapura atas nama negara-negara anggota ASEAN itu juga memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran. Berdasarkan faktor geologi, negara ASEAN berada di antara 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Pergerakan lempeng ini menyebabkan tumbukan antar lempeng-lempeng tersebut. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya gunung berapi. Di ASEAN itu juga banyak terdapat pegunungan. Rangkaian pegunungan di ASEAN itu adalah Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Gerak lempeng dan gerak gunung berapi aktif itu seringkali menimbulkan bencana, seperti yang terjadi di Aceh pada tahun 2004, itu adalah bencana tsunami, dan bencana Palu tahun 2018. Untuk mengatasi masalah tersebut, organisasi ASEAN secara aktif memberikan bantuan. Faktor yang C, faktor sumber daya alam. Negara ASEAN itu ternyata memiliki sumber daya alam yang banyak dan berbeda-beda karena faktor kondisi alam yang berbeda pula, di mana setiap negara untuk mencukupi kebutuhannya itu melakukan kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Berikut adalah keunggulan sumber daya masing-masing negara anggota ASEAN. Indonesia memiliki rempah-rempah dan kelapa sawit serta hasil pertambangan. Malaysia memiliki kelapa sawit, teh, dan timah. Singapura tidak memiliki sumber daya alam, tapi merupakan sentra industri dan perdagangan di Asia Tenggara. Brunei memiliki minyak bumi dan gas alam. Filipina memiliki logam mulia. Thailand memiliki buah-buahan dan padi. Vietnam banyak memiliki tambang minyak bumi dan tambang batu bara. Kamboja banyak memiliki beras, sayur, buah-buahan, dan daging. Laos memiliki kayu jati dan kayu cendana, dan sedangkan Myanmar memiliki besi, timah, dan batu permata. Di mana masing-masing negara ASEAN ini memiliki sumber daya yang mirip satu sama lain, karena terletak di wilayah yang berdekatan, sehingga kekayaan alam yang dimiliki juga tidak jauh berbeda. Yang kedua, yaitu pengaruh perkembangan iptek terhadap perubahan ruang. Perkembangan iptek memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan iptek juga memudahkan manusia dalam berinteraksi. Contoh teknologi yang berpengaruh terhadap perubahan ruang di negara-negara ASEAN yaitu teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Pengaruh perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi yaitu di bidang sosial, bertambahnya jumlah penduduk, kemudian kebutuhan transportasi massal juga semakin tinggi untuk menghindari kemacetan, dan adanya kerjasama luar negeri semakin menjadi mudah. Dalam bidang ekonomi, yaitu bertambahnya pendapatan negara, nilai barang lokal meningkat, barang-barang asing jadi mudah dijangkau. Di dalam bidang budaya, yaitu terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Kemudian terjadinya perubahan sistem nilai dan norma, dan terjadinya kecenderungan gaya hidup yang boros sehingga menyebabkan budaya asing gampang masuk ke wilayah tersebut. Di bidang keamanan, terjadinya gangguan kondisi keamanan semakin rentan dan juga narkotik dan obat-obatan terlarang itu semakin mendapat tempat di wilayah tersebut. Yang ketiga, yaitu pengaruh perubahan ruang terhadap kegiatan ekonomi. Berdirinya masyarakat ekonomi ASEAN
Nah, itu juga memberikan suatu dampak, yaitu hambatan perdagangan sudah tidak ada lagi, beragamnya lapangan kerja dengan berbagai keahlian, dan adanya iklim yang kompetitif, yaitu adanya perdagangan bebas, gaya pengusaha akan semakin kreatif. Karena persaingan yang ketat, tenaga kerja berusaha meningkatkan keahliannya. Yang keempat, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan antar ruang. Lahan pertanian banyak yang beralih fungsi menjadi kegiatan industri dan pemukiman. Masalah ini juga dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Dan masalah yang timbul akibat konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman yaitu antara lain lahan pertanian berkurang membuat produksi pangan dan pertanian menurun. Lahan pertanian sekitar industri terkena imbas pencemaran akibat limbah dan polusi baik tanah, air, dan udara. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman membawa suatu dampak, yaitu luas tanah pertanian menjadi semakin berkurang, petani kehilangan mata pencaharian, hilangnya lahan hijau, dan juga berkurangnya resapan air. Demikianlah anak-anak yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.